Halo, selamat bergabung kembali teman-teman pendengar setia Dioseta Story maupun Dioseta JSD. Selamat bergabung kembali di channel ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kenapa jarang banget update untuk cerita Danan Cahyo dan jarang update di channel-channel Dioseta. Jadi, sebenarnya di channel-channel YouTube pembaca cerita-cerita horor ini sedang ada masalah. Hampir 80% pembaca cerita horor yang sering kalian dengarkan terkena masalah dari YouTube kan. Nah, oleh karena itu, kita semua lagi berjuang untuk banding dan supaya tetap bisa didengarkan oleh teman-teman semua. Dan kita lagi cari format gimana supaya channelnya nggak masalah terus. Tapi tenang aja, di channel ini saya akan sedikit ngasih penghiburan buat kalian. Udah ngobrol sama teman-teman voice over untuk membacakan sebuah cerita baru. Dan ini langsung tamat, jadi kalian nggak nunggu berseri. Dan dibacakan oleh salah satu voice over yang menurut saya paling favorit di antara para pembaca. Tebak siapa? Udah tahu di thumbnailnya ya. Ada Kang Slamet. Sekarang bukan Danan Cahyo dulu, tapi ini ceritanya cukup menarik. Sebuah cerita dari salah satu desa, dari pilihan yang dilakukan oleh seorang ayah ketika istrinya menghadapi serangan santet dan akhirnya meninggal. Sebuah tragedi yang menciptakan perang santet antar desa yang terjadi di Pulau Jawa. Dan cerita ini juga nggak saya share di Twitter dan memang baru ada di YouTube ini aja. Jadi buat kalian yang pengen denger dan pengen ngerasain rasa horornya dan serunya, tetap stay tune. Jangan lupa klik share, jangan lupa komen dan like ya. Semoga kalian bisa menikmati cerita ini. Dioseta featuring Kang Slamet dengan cerita berjudul Santet Rogo Mayit. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet nyasar lagi nih di channel Dioseta Story. Kang Slamet akan bawain Santet Rogo Mayit. Ayah yang menyimpan jasad ibu yang sudah membusuk demi pembalasan dendamnya. Tentunya cerita ini ditulis oleh Mas Dio ya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel Dioseta Story. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Santet Rogo Mayit. Jawa Timur 1984. Malam itu hujan turun seperti amarah langit yang tumpah. Petir menyambar-nyambar, menyayat kegelapan malam dengan cahaya putih menyilaukan. Rumah sederhana di ujung desa itu berdiri lunglai di terpa angin. Pintu dan jendela berderit seperti jeritan roh penasaran. Di dalamnya suasana tidak kalah mencekam. "Pak, tolong Pak." Suara Lastri nyaring dan panik, namun suaranya tertutup oleh gemuruh petir. Ia menjerit sambil mencakar-cakar udara, tubuhnya tergantung di langit-langit kamar begitu saja. Tak ada tali, tak ada apapun yang menahan tubuhnya. Ia melayang seperti dijerat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tarmo terbangun dengan napas terengat dan mata membelalak. "Lastri, kamu kenapa, Las?" Suaranya beranjak dari ranjang. Dengan tubuh gemetar, matanya membelalak ngeri. Tubuh istrinya menggantung. Leher tertekuk ke samping, matanya nyaris copot dari tempatnya, menatap liar ke segala arah. Kuku-kuku Lastri menggurat-gurat leher sendiri, seolah ingin melepaskan sesuatu yang mencekik. Hingga darah tipis mengalir dari sudut bibirnya. "Sakit, Pak." Itu adalah kata terakhir Lastri sebelum tubuhnya kejang mendadak. Kulitnya membiru dan mulutnya keluar cairan hitam pekat berbau amis dan busuk. Cairan yang menetes. Tarmo tak sempat bergerak. "Tidak, Lastri." Tiba-tiba jendela kamar terbuka lebar, angin masuk membabi buta, mengguncang tirai dan lampu gantung yang berayun liar. Dan di balik jendela itu, tampak bayangan seseorang. Tubuhnya dibalut selendang hitam. Wajahnya tertutup. Tapi Tarmo tahu itulah orangnya, orang yang membunuh Lastri. Dari kejauhan terdengar suara tawa lirih, tertawa di sela hujan. Suara yang dingin dan penuh kebencian, seolah puas melihat Lastri meregang nyawa dengan cara sekeji itu. Tubuh Lastri jatuh menghantam rajang, lalu tergelincir ke pelukan Tarmo yang tidak sempat menahan.
Tarmo menangis dalam diam, tangannya menggenggam tubuh Lastri erat. Tapi bukannya hanya kesedihan yang muncul di matanya, melainkan dendam. Dendam yang mulai menyala perlahan namun pasti. Di tengah suara hujan, petir, dan jendela yang terbuka lebar, disinilah semua bermula. Malam ketika cinta direnggut oleh ilmu hitam. Malam ketika Tarmo bersumpah akan membalas semuanya dengan darah. Langit mendung menggantung rendah di atas pemakaman desa. Angin dingin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan bunga layu. Di atas liang lahat yang baru digali, tubuh Lastri telah terbaring diam, ditelan bumi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal yang utuh. "Pak Tarmo nggak datang, Mas?" tanya seorang ibu parubaya dengan suara lirih memeluk erat syalnya agar hangat. Kepuh, pemuda desa yang dipercaya membantu memimpin prosesi, hanya menggeleng pelan. Tatapannya kosong. Tubuhnya masih menyimpan kegelisahan setelah mendengar sendiri bagaimana Lastri meninggal. Cara yang tak wajar dan sulit diterima nalar. "Enggak, Bu, mungkin beliau belum kuat, masih syok. Kalau dipaksa takutnya malah jatuh sakit." Ibu itu mengangguk walau jelas wajahnya menyiratkan tanda tanya yang belum tuntas. "Kalau dari kasihannya ditinggal ibunya secepat ini." Kepuh menoleh. Di tepi makam berdiri seorang anak perempuan berusia sekitar 13 tahun. Rambutnya sebahu, wajahnya sembab oleh tangis yang tak henti. Di tangannya tergenggam erat tangan Budi Rati, satu-satunya orang dewasa yang kini bisa menjadi sandaran. Dari tak mengeluarkan suara, hanya sesekali terisak. Matanya terus menatap nisan baru itu, seakan belum percaya ibunya kini tak bersamanya. Sosok yang menyayanginya hanya meninggalkan nama di batu dan segumpal tanah basah. "Semoga Dari bisa tabah ya, Bu. Baru saja masuk SMP sudah kehilangan ibunya seperti ini." Ibu itu mengangguk, tapi matanya menatap Dari penuh iba. Ia pun pamit pada Kepuh dan perlahan menghampiri anak itu, menawarkan pelukan yang mungkin tak cukup untuk mengobati kehilangan. Prosesi doa pun usai dan satu persatu warga desa mulai meninggalkan pemakaman. Hujan kembali turun mengguyur pelan membasahi tanah payung dan pakaian duka. Namun dua orang tak bergeming. Dari dan Budi Rati tetap berdiri di sana, berteduh di bawah payung hitam dan rintik air yang tak pasti kapan berhenti. Hujan tak mampu membasahi tubuh mereka, tapi kesedihan telah membanjiri batin mereka jauh lebih deras dari apapun yang turun dari langit. Dari memandangi nisan ibunya lama, di balik tangisnya mulai tumbuh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah firasat gelap seolah ibunya tak benar-benar pergi. Mereka belum ikhlas menerima kepergian orang terdekatnya itu. "Istri saya belum boleh mati." Kalimat itu keluar dari mulut Tarmo dengan suara serak. Berdiri di ambang gubuk tua yang tersembunyi di tengah hutan. Di dalam aroma pekat dupa dan rempah membumbung dari tungku tanah liat yang dikipasi pelan oleh tangan keriput Bahwa Gio. Ini bukan kunjungan pertama Tarmo, tapi malam ini berbeda. Bahwa Gio, lelaki tua berpakaian surjan lusuh dengan keris tergantung di punggungnya, mendengus keras tanpa menoleh. Ia menumbuk akar kering dengan penuh kesal. "Tarmo, keluar kamu. Hari ini pemakaman istrimu, anakmu butuh kau di sana." Tarmo menggertakkan gigi, matanya merah. Tidak karena tangis, tapi karena amarah. "Saya nggak peduli lagi soal pemakaman, Mbah. Lastri nggak seharusnya mati. Baroto sudah melampaui batas, dan saya tahu Mbak bisa bantu saya." Bahwa Gio terdiam sejenak. Ia melihat Tarmo bukan sebagai laki-laki yang berduka, tapi sebagai seseorang yang telah melepaskan rasa takutnya demi satu hal: balas dendam. Ia akhirnya bicara lirih dan berat. "Di lemari itu, ambil kitab yang dibungkus kain kafan, bacalah.
Kalau kau sanggup menerima isinya kembali kemari sebelum ayam berkokok. Tarmo membuka lemari reot itu, debu berterbangan di antara kumpulan buku tua. Ada satu yang terbungkus kafan kusam saat disentuh dingin merambat dari ujung jari hingga ke tulang belakangnya. Ia membuka lembar demi lembar tulisan-tulisan kuno dalam aksara Jawa bercampur Latin. Mantra dan larangan, sketsa tubuh manusia, gambar-gambar ritual yang tidak layak dilihat, tangannya gemetar. Tapi ia harus terus membaca, dendamnya lebih besar dari rasa takut. Selesai membaca halaman terakhir, wajahnya pucat, tapi ia tidak ragu. Ia menggenggam kitab itu dan pergi tanpa sepatah kata pun. Malam mulai turun, hujan belum juga reda sejak sore. Tarmo tiba di rumah dengan tubuh kuyup. Di depan pintu dari anak sematawayangnya menyambut dengan mata sembab. Ia ingin memeluk ayahnya, tapi yang ia temui hanyalah tatapan dingin. Bukan pelukan penghiburan seperti yang ia harapkan. Bapak mau kemana? Tahan dulu Dari, sebentar lagi kita akan bisa hidup tenang. Dendam ibumu akan terbalaskan. Tanpa menunggu jawaban, Tarmo kembali menghilang dalam hujan. Di pemakaman hanya ada satu sosok manusia malam itu. Tarmo berdiri sendiri di atas tanah basah yang menutupi jasad istrinya. Hujan deras menciptakan kubangan, tapi ia tak peduli dengan cangkul di tangan. Ia mulai menggali kembali makam yang baru saja ditutup pagi tadi. Setiap ayunan cangkul, ia memaki nama Broto dalam hati. Ia menggali dengan napas tersengal. Air mata bercampur hujan. Hingga akhirnya wajah pucat Lastri kembali terlihat. Wajah yang dulu ia ciumi setiap malam, kini membiru dingin dan hening. Tempat ini terlalu dingin untukmu. Ia lalu memeluk jasad istrinya yang terbalut kafan. Dengan tubuh gemetar ia membopong Lastri pulang. Melewati jalanan gelap, hujan deras dan angin yang meraung seperti menertawakannya. Di rumah Dari yang terlelap terbangun, ia mendengar langkah kaki ayahnya mondar-mandir di ruang depan. Suaranya berat seperti menggeret beban, ada bunyi dentingan logam. Suara benda pecah dan sesekali gumaman seperti doa. Tapi tidak dalam bahasa yang ia kenal. Ketika suara itu mereda, rasa penasaran Dari mengalahkan rasa takutnya. Ia mengendap keluar kamar, mendekati kamar ayahnya yang terbuka sedikit. Cahaya lilin menari pelan di dalam. Melalui celah pintu, Dari melihat pemandangannya akan mengetahui sisa hidupnya. Ayahnya duduk bersimpu dengan tubuh ibunya terbujur di atas ranjang, didandani seperti saat masih hidup. Rambutnya disisir rapi, bibirnya diwarnai, dan di sisi tubuhnya kitab tua terbuka lebar, berisi tulisan-tulisan aneh. Lilin menyala mengelilingi kasur. Kemenyan mengepul, botol berisi cairan merah disiramkan ke tubuh Lastri sambil membaca mantra dengan suara lirih dan mengerikan. Ayahnya mencium kening Lastri lalu menaruh bunga 7 rupa di dadanya. Dari mundur perlahan, mulutnya ditutup tangan sendiri agar tidak berteriak. Ia berlari kembali ke kamar, menutup pintu dan menyumpal telinganya. Tapi suara mantra itu masih terdengar, bau kemenyan dan amis darah masih tercium. Malam itu Dari tahu ibunya belum pergi dan ayahnya bukan lagi ayahnya yang dulu. "Kowe setan mo!" Teriakan seorang perempuan terdengar dari luar kamar. Rati, kakak dari almarhumah Lastri, berdiri di ambang pintu dengan mata merah karena marah dan sedih. "Iki dudu urusanmu." Tarmo berteriak membalas, wajahnya merah padam, tangannya mengepal memukul meja sekali lagi. Suara dentumannya menggema. "Enggak, aku enggak bakal diam. Aku enggak akan ngebiarin jasad Lastri kamu perlakukan seperti ini." Bude Rati melangkah maju, tak gentar meski bahu dan suaranya bergetar. Tarmo menatapnya tajam, matanya memerah, sorotnya penuh bara. "Jangan berani-berani ikut campur. Aku tahu apa yang terbaik untuk Lastri. Kalian semua gak paham."
Suaranya gemetar antara amarah dan luka yang belum sembuh. Buderati berusaha menahan air mata. Ia tahu Tarmo masih dalam duka. Tapi ini sudah melampaui batas. Tapi mau yang kamu lakukan itu gak akan membawa kebaikan. Kasihan Dari. Namun ucapan itu justru memercikan api baru di dada Tarmo. Nafasnya makin berderu, matanya menyala gelap. Sebaiknya kau pergi. Aku gak main-main. Akan ada yang mati kalau ada yang menghalangi aku. Dari balik celah pintu kamar, sepasang mata kecil mengintip Dari, anak perempuan berusia 8 tahun. Berdiri membeku, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Buderati melihatnya, jantungnya mencelos, hatinya remuk melihat anak itu menyaksikan pertengkaran orang dewasa dalam rumah yang penuh duka. Ia menarik napas lalu berkata dengan suara lebih tenang. Baik, aku gak akan ikut campur lagi. Aku juga gak akan bilang soal jasad Lastri ke siapa-siapa. Tapi Dari ikut aku malam ini. Tarmo menoleh cepat seperti disambar petir. Jangan berani kok. Kamu yang jangan macam-macam. Aku sudah memutuskan kalau kamu melarang aku membawa Dari. Aku akan cerita ke semuanya, ke orang-orang. Tentang jasad Lastri, tentang rencanamu. Dan aku gak peduli apapun yang kamu lakukan. Untuk sesaat keheningan menelan ruangan itu, Tarmo menatap Rati. Sorot matanya kosong seperti pria yang tenggelam dalam kegelapan dendam yang dalam. Wajah Lastri saat sekarat kembali melintas di pikirannya. Di kepalanya teringat rasa sakit Lastri akibat perbuatan Baroto. Bahkan suara tawa Baroto masih menggema di telinganya dan terus menyiksa batinnya. Tarmo berbalik, ia tak berkata apa-apa, ia hanya melangkah perlahan menuju kamar tempat jasad Lastri terbujur. Langkah yang berat namun penuh keputusan. Rati tahu itu adalah jawaban. Tanpa membuang waktu, ia segera menuju kamar Dari. Dari ikut Bude ya, kita siapin baju-baju kamu. Dari berdiri terpaku di dekat dinding, matanya bingung. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatap budenya yang kini sibuk membuka lemari. Ikut kemana Bude? Bude Rati mendekatinya, ia berlutut agar sejajar dengan wajah Dari, lalu menggenggam tangannya. Setelah ini kamu tinggal di rumah Bude ya, temenin Mbak Retno. Terus bapak gimana? Bapakmu masih ada urusan di sini, dia nggak mau diganggu dulu. Mereka berdua keluar dari rumah itu. Bude Rati menggandeng Dari erat, mempercepat langkah seakan takut sesuatu akan menarik mereka kembali. Dari menoleh ke belakang, rumah itu rumah tempat ia tumbuh bersama ibu dan ayahnya. Sekarang terasa asing, dingin, dan kosong. Langkahnya terhenti, ia melihat sesuatu yang menahan matanya. Ibu, ada apa Dari? Itu Bude, itu ibu. Dari balik kaca, Dari melihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Bude Rati ikut menatap ke arah yang sama, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya Tarmo yang berdiri diam di balik jendela menatap mereka pergi. Itu bapakmu Dari, bukan ibu. Sudah ya, nanti kita main sama Mbak Retno. Biar kamu gak kepikiran terus. Dari menatap lagi ke arah jendela, sosok ibu yang tadi ia lihat sudah tak ada. Kini hanya ada ayahnya menatap dari balik kaca dengan sorot mata yang tidak bisa ia mengerti. Rumah Bude Rati memang sederhana, tidak seperti rumah Tarmo yang masih memiliki halaman luas dan kebun kecil untuk bercocok tanam. Rumah Bude Rati hanya memiliki sepetak halaman sempit di samping rumah. Halaman itu kini dimanfaatkan Pak Dekasno, suaminya, untuk memelihara beberapa ekor ayam kampung. Sore itu, saat Kasno pulang kerja, Bude Rati langsung menceritakan tentang kondisi Tarmo. Ekspresi wajah Kasno mengeras. Amarahnya mulai naik. Ia bahkan sempat ingin langsung pergi ke rumah Tarmo untuk menghentikan kelakuan adik iparnya itu. Namun Bude Rati menahan tangan suaminya. Tarmo itu ngilmu, Pak. Kalau kita sembarangan, keluarga kita bisa jadi korban.
Ia lalu menceritakan pertengkarannya dengan Tarmo, bagaimana ia diancam, bagaimana ia harus melawan demi bisa membawa Dari pergi dari rumah itu. Kasno terdiam mendengarnya, amarahnya berubah menjadi keraguan dan kecemasan. Ya sudah, tapi kita nggak bisa diam terus, pelan-pelan kita cari cara buatnya dari dia. Budi mengangguk, ia menggenggam tangan suaminya mencoba menyalurkan sedikit rasa lega. Sekarang aku cuma mikirin Dari, Mas. Aku mau Dari tinggal sama kita mungkin untuk waktu yang lama. Kasno menatap istrinya dengan iba. Ia tahu betapa berat beban yang dipikul Rati sejak kepergian Lastri. Sudahlah, Dari itu anak kita juga sekarang. Kita besarkan dia seperti kita besarkan Retno. Air mata menetes di pipi Rati. Hatinya sedikit lega. Setidaknya ia tahu adik perempuannya yang kini telah tiada tidak akan meninggalkan Dari sendirian di dunia. Sudah hampir seminggu Dari tinggal di rumah Budi Rati. Di hari-hari pertama ia masih sering bertanya soal ayahnya. Terkadang Mbak Retno memergokinya menangis diam-diam di kamar mengenang ibunya. Tapi setidaknya kini Dari tidak harus menunggu semua itu sendirian. Retno yang 3 tahun lebih tua dari Dari duduk di bangku SMA. Ia selalu mengantar Dari ke sekolah. Setiap pagi sebelum lanjut ke sekolahnya sendiri. Tapi karena jam pulang mereka berbeda, keduanya pulang sendiri-sendiri. Sesekali pulang sekolah Dari memutar melewati rumahnya dan memandang dari jauh. Ia biasa menatapnya cukup lama sembari sedikit berhayal. Mungkin saja satu saat ayahnya akan keluar dari pintu rumah itu sambil tersenyum, menjemputnya masuk ke dalam rumah dan memulai hidup yang damai seperti sebelumnya. Tapi Dari tahu hal itu tidak akan terjadi saat ini. Ada jasad yang tersimpan di rumah itu tanpa diketahui warga di sekitarnya. Dari, Bapak sehat? Sesekali warga yang berpapasan dengannya pasti menanyakan hal yang serupa. Beberapa dari mereka belum tahu tentang kepindahan Dari. Setiap pertanyaan itu selalu berhasil membuat Dari canggung untuk menjawabnya. Namun Dari selalu menanggapinya dengan tenang. Sini Dari bantu Budi. Makan dulu aja Dari, Budi nggak repot kok. Nah itu Dari makannya bareng Mbak Retno saja nanti. Budi Rati sedikit tersenyum melihat Dari sudah mulai terbiasa hidup di tempatnya. Walau begitu ia harus berhati-hati agar tidak membuka kembali luka yang ada di hatinya. Malam itu hujan rintik turun membasahi desa. Sejak sore hujan tak berhenti. Rintik kecil itu nyaris tak bersuara, hanya menyisakan hawa dingin dan sepi yang menyelinap masuk ke sela-sela dinding rumah. Tepat lewat tengah malam terdengar suara panik dari luar kamar. Retno berdiri di depan kamar orang tuanya dengan wajah panik. Budi Rati dan Pak De Kasno langsung bangun dan menghampirinya. Ada apa, Do? Ini sudah tengah malam loh. Dari, Bu, dia kelihatan aneh. Udah Retno coba bangunin tapi tetap gak bisa. Mereka bertiga segera menuju kamar tempat Dari tidur bersama Retno. Dan benar saja, Dari terbaring dengan mata terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit, tapi tubuhnya kaku, tidak bergerak seperti masih dalam tidur yang sangat dalam. Ibu jangan, Bu. Kalimat itu keluar dari mulutnya lirih, nyaris seperti bisikan. Wajahnya tegang seperti sedang dihantui sesuatu yang mengerikan. Dari bangun, Do, ini Budi. Tak ada respon di alam bawah sadarnya dari melihat ibunya. Lastri berdiri di tengah ruang remang-remang, tubuhnya kotor dan pucat. Di sekelilingnya terbujur beberapa jasad manusia. Bau busuk menusuk membuat Dari menutup hidungnya sambil mendekat. Ibu. Ibunya tak menjawab, ia justru mencabik salah satu jasad itu, merobek dadanya, dan mengeluarkan jantungnya. Darah mengalir deras selalu ibunya memakannya. Wajah Lastri penuh darah yang menatap Dari dengan mata kosong tapi tajam. Dari membeku tak sanggup bergerak, napasnya tercekat. Ia ingin berteriak tapi tenggorokannya kaku. Suara doa mengalun dari mulut Pak De Kasno.
Ia menangkupkan kedua tangan di dahi Dari, membacakan ayat-ayat suci. Budi Rati memegangi tubuh Dari yang mulai gemetar. Beberapa detik kemudian, Dari tersentak bangun. Ia terduduk dengan mata terbelalak. Napas terengah-engah. Retno dan Budi Rati segera memeluknya. Dari menangis terseduh. "Sini, tenang dulu ya, Dok. Ibu, Budi, Dari mimpiin ibu." Retno buru-buru mengambil air putih dan memberikannya kepada adiknya itu. "Diminum dulu ya, Dar, biar kamu tenang." Dari mengangguk. Setelah meneguk air, ia mulai menceritakan mimpi mengerikannya tentang ibunya, jasad-jasad manusia, darah dan jantung yang dimakan. Semua orang di ruangan itu bergidik ngeri. Budi Rati menatap suaminya mencari kepastian atau penjelasan. Kasno hanya diam, tatapannya kosong. Tapi satu kalimat keluar dari mulutnya, lirih namun mengerikan. "Ternyata sudah dimulai." Ada sebuah rumah joglo besar yang berjarak beberapa desa dari desa Tarmo. Sebuah rumah yang cukup apik dan salah satu yang terbesar di desanya. Lahannya cukup luas dengan beberapa pohon besar yang tumbuh rindang. Itu adalah rumah Baroto. "Matur nuwun, Pak. Kalau berhasil nanti saya mampir lagi ke sini." Terlihat seorang pria meninggalkan rumah itu dengan membawa benda yang dibungkus dengan kain. "Jangan lupa baca bacaannya. Tiap malam jangan sampai bolong." Baroto mengingatkan pria itu sembari mengantarkannya keluar gerbang rumahnya. Pria itu pun pergi dengan senyuman di wajahnya. Di mata warga desa, Baroto dikenal sebagai orang pintar. Beberapa dari mereka segan dengan kemampuan Baroto, tapi tidak sedikit juga yang menjaga jarak dari Baroto karena menganggap keberadaannya berbahaya. "Pasien terakhir kan, Pak? Ini ngopi dulu." "Matur nuwun, Bu." Dari tempat itu ia melihat kedua anaknya yang masih sekolah dasar berlari dari kamar ke kamar menghabiskan waktu siangnya. "Tekno, Sabto, hati-hati nanti ada barang yang jatuh." "Ya wes tau, Bu, biarin aja, namanya juga anak-anak." Seperti hari-hari biasa, tepat sebelum hari berganti malam, Baroto pergi ke halaman belakang rumah dan mengunjungi pemakaman keluarga yang masih menjadi satu lahan dengan rumahnya itu. Ia melakukan ritual singkat di sana. Baroto memasang dupa, membakar kemenyan dan mengganti sesajen menjadi rutinitas yang hampir tidak pernah ia tinggalkan. Tanpa terasa langit pun mulai memerah. Sebentar lagi gelap akan menjemput hari dan menutup pintu-pintu rumah. Baroto meninggalkan pemakaman dan berjalan ke arah pintu belakang rumahnya. Entah mengapa sesuatu membuatnya berhenti melangkah dan membuatnya menoleh ke belakang. Ada seorang perempuan dengan wajah yang tidak asing menatapnya dari belakang. "Lastri." Baroto kaget saat melihat sosok istri Tarmo berdiri di batas pemakaman. Ia pun mencoba melangkah mendekat, namun sosok itu menghilang seolah memang tidak pernah berada di sana. Beberapa kali Baroto menoleh kembali ke arah pemakaman, namun sosok itu tidak lagi muncul. Ia berusaha untuk tenang, namun perbuatannya terhadap Lastri sebelumnya membuat kejadian singkat itu terus terngiang di pikirannya. "Mandi dulu, Pak." "Iya, Bu." Ia menikmati segarnya air yang disiapkan oleh istrinya itu sembari mendengarkan kedua anaknya yang sedang asik bermain. Sesekali ia mendengar istrinya mulai kesal dan memarahi anaknya. Namun tetap saja kedua anaknya kembali melanjutkan kesenangannya. Selang beberapa lama Baroto merasakan hal yang aneh. Suara dari luar mendadak berubah jadi hening. Suara berisik anak-anaknya dan suara aktivitas istrinya menghilang begitu saja. Tak hanya itu, Baroto juga merasakan firasat yang tidak biasa. Ia pun mempercepat mandinya dan mengenakan pakaian yang sudah digantungkan di atas pintu oleh istrinya. "Bu, pada kemana?" Baroto mencoba mencari keberadaan istri dan anaknya yang suaranya tidak lagi terdengar. Ia berjalan ke ruang tamu mengecek kamar anak-anaknya. Namun Baroto tetap tidak menemukan mereka. "Tikno,
Sabto. Berkali-kali Baroto memanggil nama kedua anaknya namun tidak ada jawaban sama sekali. Baroto mengira istri dan anak-anaknya mungkin sedang keluar. Ia pun mengintip lewat jendela mencoba mencari keberadaan mereka. Nirma. Baroto melihat seorang perempuan berdiri di halaman rumahnya seorang diri. Dari ciri-cirinya ia mengenali sosok itu adalah istrinya Nirma. Bu, anak-anak di mana? Nirma terlihat aneh. Ia hanya memiringkan kepalanya dan menatap Baroto sambil tersenyum kecil. Jelas Baroto menyadari ada yang salah dengan Nirma. Baroto segera menjaga jarak dan memperhatikan keanehan pada istrinya. Siapa kamu? Baroto mencoba memastikan siapa sosok yang ada di dalam tubuh istrinya itu. Sayangnya ia tidak menjawab. Sebaliknya ia malah kembali tersenyum seolah merencanakan sesuatu. Setan brengsek. Baroto tidak lagi menahan diri. Ia menggunakan ilmu yang ia miliki dan membacakan mantra yang membuat sosok di dalam tubuh Nirma gelisah. Tapi belum cukup lama ia mencoba mengusir sosok di dalam tubuh Nirma. Tiba-tiba terdengar suara dari tempat yang tidak jauh dari tempatnya berada. Bapak, tolong Pak. Sabto. Tak lama dari sisi berlawanan terdengar suara Tikno dari atas pohon lainnya. Baroto sadar ada sesuatu yang melilit leher mereka. Sebuah tambang yang siap menggantung mereka tepat ketika pijakannya terlepas. Seketika Baroto panik. Ia bisa saja mengusir sosok yang merasuki tubuh Nirma. Tapi kini nyawa kedua anaknya sedang ada di ujung tanduk. Siapa yang kau pilih? Jangan sakiti mereka. Sayangnya Nirma malah tertawa puas. Bersamaan dengan itu ranting yang menjadi pijakan Tikno dan Sabto patah. Kedua anak itu tergantung di atas pohon yang tinggi di halaman rumah Baroto sendiri. Baroto bingung harus menolong siapa, namun secara spontan ia berlari ke arah Sabto yang terdekat darinya. Baroto memanjat pohon mangga di dekatnya dan secepat mungkin melepaskan Sabto dari tambang yang mengikat lehernya. Sabto, bertahan Sabto. Sabto tak sadarkan diri, namun Baroto mencoba menekan beberapa kali dadanya dan memberikannya nafas buatan. Beruntung usahanya membuahkan hasil. Nafas dan detak jantung Sabto kembali walau kesadarannya masih belum utuh. Sebelum sempat bernapas lega, Baroto teringat akan Tikno yang bernasib sama dengan Sabto, namun kali ini jelas ia terlambat. Tikno tergantung di atas pohon dengan wajah yang sudah membiru. Suara tawa dari sosok yang merasuki tubuh Nirma menggema ke seluruh halaman rumah Baroto. Kali ini Baroto tidak mampu menahan tangisnya. Berkali-kali ia memikul tanah menyalahkan dirinya yang tidak mampu menolong Tikno anaknya. Setan brengsek, siapa yang mengutusmu? Dari jauh terlihat bayangan seorang pria yang memperhatikan tragedi ini. Baroto mengenalnya, itu adalah Tarmo. Seseorang yang belum lama ini istrinya ia habisi dengan ilmu yang ia miliki. Kau pikir aku tidak bisa membalas perbuatanmu? Baroto benar-benar tidak habis pikir. Ia tidak pernah menyangka Tarmo memiliki ilmu yang bisa menembus pertahanan gaib di rumahnya. Terlebih ia tidak menyangka Tarmo akan membalas perbuatannya dengan sekeji ini. Lastri pantas mati. Kau dan dia telah menghalangi rencanaku menghabisi kepala desa. Mendengar ucapan itu Tarmo semakin geram. Ucapan itu kembali menyulut emosinya. Kalau begitu seluruh keluargamu juga pantas mati. Melihat Tarmo yang terbakar dendam, Baroto merasa harus menjaga perkataannya. Nyawa istri dan anaknya kini sedang dalam bahaya. Sudah cukup. Kau sudah membalasnya, kita impas. Sayangnya Tarmo masih belum puas. Ia memberi isyarat pada Baroto dengan menggeleng. Aku akan menikmati ini dengan perlahan. Tak lama setelahnya Nirma terjatuh lemas di tanah. Bebarengan dengan itu, samar-samar ia melihat sosok roh yang tidak asing. Sosok roh dari seorang manusia yang nyawanya ia habisi dengan santet yang ia gunakan. Ia melayang mengikuti arah kemana Tarmo pergi.
Berkali-kali Baroto memukul tanah menyesali perbuatannya. Saat itu ia termakan amarah ketika rencana besarnya untuk memberi pelajaran kepada kepala desa gagal. Saat itu kepala desa menghalanginya untuk merebut tanah salah seorang warga. Penyebabnya adalah Tarmo dan Lastri yang memberi kesaksian mengenai keberadaan ahli waris dari tanah tersebut. Selama ini setiap orang yang ia beri pelajaran selalu takut dan menjauh darinya. Tidak ada yang berani mencari gara-gara dengan seorang Baroto. Ia benar-benar tidak menyangka ada yang senekat ini mencari masalah dengannya. Setelah menguburkan jasad Tekno, Baroto pun pergi menemui kenalannya dan mencari petunjuk mengenai ilmu yang digunakan oleh Tarmo. Sayangnya beberapa dukun kenalannya tidak mampu memberikan petunjuk. Merasa keluarganya masih terancam, Baroto pun menjatuhkan harga dirinya dan menemui sesepuh-sesepuh yang selama ini ia sepelekan. Ilmu mereka tidak setinggi Baroto, namun pengetahuannya jelas lebih banyak darinya. Kukira kau sudah tidak sudi memijakan kakimu di rumah orang rendahan sepertiku, Baroto. Ucap Bakolo yang menghabiskan hidupnya dengan mempelajari ilmu-ilmu Jawa di kediamannya. Ngapunten, Bakolo, saya salah, tapi kali ini keluarga saya dalam bahaya. Saya harus menyelamatkan mereka. Walau memiliki kelebihan, Bakolo bukanlah dukun seperti Baroto. Umurnya yang sudah hampir 1 abad membuatnya sedikit lebih bijak dan tidak menyimpan dendam. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menghentikan ilmu itu, Baroto. Tidak mungkin, Pak. Pasti ada caranya. Saya carikan maharnya. Bakolo pun menggeleng, sepertinya ia memang mengetahui tentang ilmu yang Tarmo gunakan. Santet rogo mayit. Banyak yang ia korbankan untuk mengirim santet itu. Selama api dendam masih membakarnya, ia tidak akan pernah berhenti. Baroto pun mulai putus asa. Ia sama sekali tidak mengetahui cara untuk mengalahkan santet yang dikirimkan Tarmo. Namun ada satu hal yang ia ingat, seandainya ia bisa memadamkan dendam Tarmo, mungkin ia masih bisa menyelamatkan istri dan anaknya. Dalam perjalanan pulang, ia mulai berpikir untuk pergi ke kediaman Tarmo. Mungkin tidak harus menggunakan ilmu hitam untuk menghentikan serangan itu. Ia berharap mungkin saja Tarmo akan melunak bila ia merendahkan dirinya untuk meminta maaf. Baroto tiba di rumah Tarmo tepat saat matahari terbenam. Sebuah rumah yang sudah ditumbuhi rumput liar kini berdiri di hadapan Baroto. Rumah yang sangat tidak terawat, bahkan dari dalam rumah hanya terpancar cahaya dari lampu minyak. Ia menebak rumah itu tidak lagi dialiri listrik selama beberapa lama. Baroto mengingat terakhir kali ia datang ke tempat ini adalah saat ia membunuh Lastri dengan keji. Ingatan akan perbuatan itu berkali-kali menusuk jantungnya. Karena perbuatannya itulah anaknya Tekno kini pergi darinya. Baroto memberanikan diri masuk mendekat ke dalam rumah Tarmo. Anehnya pintu rumah Tarmo terbuka seolah memang menyambut kedatangannya. Ia menatap ke ruang tamu yang cukup besar, tapi di dalamnya hanya ada sebuah lampu minyak yang meneranginya. Tarmo, saya datang, Tarmo, ini saya Baroto. Ada bayangan manusia terlihat dari salah satu sudut ruangan. Itu bukan Tarmo. Mereka meringkuk ketakutan di sana sambil mencoba mengenali Baroto. Bapak, suara Sabto terdengar di ruangan itu. Mendengar suara itu seketika Baroto terperanjat. Di sudut ruangan itu ia melihat Sabto sedang ketakutan di dalam pelukan Nirma istrinya. Bagaimana kalian bisa ada di sini? Tarmo, keluar kau! Jangan libatkan keluargaku! Baroto pun segera menghampiri Nirma dan Sabto. Ia segera membantu mereka berdiri dan bersiap membawanya keluar. Tapi belum sempat melangkah terlalu jauh, ternyata Nirma sedang menggenggam sebuah pisau. Ia menusukkan pisau itu ke salah satu paha Baroto hingga Baroto terjatuh dan tidak mampu berjalan. Nirma, apa-apaan ini? Ibu, kenapa, Bu? Kebingungan Baroto seketika terjawab saat melihat wajah Nirma yang mulai berubah lagi.
Wajahnya kembali pucat dan menyeringai puas setelah menusukkan pisau itu pada Baroto. Awas, Pak! Sekali lagi Nirma mengayunkan pisaunya ke tubuh Baroto, namun kali ini ia bisa menahannya walau tangannya terluka oleh pisau. Cukup, Lastri. Nirma yang sebelumnya menyerang Baroto seketika terhenti. Ia menuruti perintah Tarmo dan mendekat ke arahnya. Cukup, Tarmo, cukup. Kau apakan istriku? Istrimu? Kau lupa dengan apa yang kau lakukan pada Lastri? Kau lupa bagaimana kau membunuhnya dengan keji? Pak, apa itu benar, Pak? Baroto ragu untuk berkata-kata. Ia tidak ingin anaknya mengetahui sisi gelapnya. Namun keadaan sudah seperti ini, menyangkalnya hanya akan membuat keadaan semakin memburuk. Sudah, Tarmo, sudah. Hentikan semua ini. Sini nak, ikut sama ibu. Nirma memanggil Sabto untuk mendekat padanya. Sabto terlihat ragu. Tapi ia juga cukup terguncang saat mengetahui bahwa ayahnya ternyata juga seorang pembunuh yang kejam. Jangan, nak. Jangan ke sana. Sayangnya jiwa Sabto sedang terguncang. Ia memilih untuk mengikuti ibunya dan berlari ke arah pelukannya. Wajah Nirma tersenyum. Ia menyambut kedatangan Sabto dan memeluknya dari belakang. Baroto merasakan firasat yang buruk terhadap anaknya. Belum sempat Baroto merangkak mendekat untuk mengejar arah Sabto, Nirma mendekap tubuh Sabto dengan erat. Jangan Nirma. Hentikan dia, Tarmo. Tarmo tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum menyaksikan apa yang akan terjadi setelahnya. Nirma meletakkan kedua tangannya di kepala anaknya itu dan mematahkan tanpa belas kasihan. Sabto pun tergeletak tak bernyawa dengan mata yang terus menatap ke arah ayahnya. Sekali lagi Baroto melihat anaknya mati di depan matanya. Sabto! Biadab kau, Tarmo. Biadab! Ia ingin mengamuk, namun luka di tubuhnya membuatnya sulit mendekat. Belum lagi saat ini istrinya masih dalam pengaruh Tarmo. Kembali ke Nirma. Jangan macam-macam dengan Nirma. Kau sudah membunuh istriku, wajar bukan? Kalau aku mendapatkan gantinya. Ketakutan Baroto menjadi nyata. Nirma menuruti semua ucapan Tarmo dengan sosok Lastri yang merasuki tubuhnya. Ayo Lastri, jangan biarkan dukun biadab itu mengganggu malam indah kita. Malam itu menjadi mimpi buruk untuk Baroto. Tak cukup dengan kematian anaknya, Tarmo menyiksa Baroto dengan menikmati tubuh indah Nirma di depan matanya. Lastri belum pernah secantik ini, Baroto. Tarmo memamerkan keindahan tubuh Nirma kepada suaminya. Tak satu pun bagian tubuh Nirma lolos dari tangan Tarmo. Tak hanya diam, sosok Lastri yang merasuki tubuh Nirma ikut menyambut permainan Tarmo. Lihat itu, Lastri. Kau sedang berada di tubuh istri dari seseorang yang membunuhmu. Tarmo mengarahkan kepala wajah Nirma ke arah suaminya. Lastri mengerti maksud dari suaminya itu. Ia semakin ingin menyiksa Baroto dengan memuaskan Tarmo menggunakan tubuh Nirma. Baroto yang tidak mampu bergerak hanya bisa menatap kejadian itu dengan penuh amarah. Perasaan dendam berkecamuk di dalam dirinya. Seandainya ia masih hidup setelah ini, ia berjanji akan membalas semua perbuatan ini. Pemandangan yang ada di hadapannya saat ini sudah seperti neraka baginya. Ia tidak melewatkan sedikit pun apa yang terjadi di hadapannya. Setiap detiknya akan menjadi dendam yang akan terus ia simpan seumur hidupnya. Nirma terjatuh lemas setelah Tarmo puas menikmati tubuhnya. Kini wajah Nirma tidak lagi tersenyum. Lastri tidak lagi menguasai dirinya. Baroto sekuat tenaga merangkak menyeret kakinya meninggalkan bangunan itu. Tangisan Nirma terdengar lirih menyadari apa yang dilakukan Tarmo padanya. Pak, tunggu Pak, maafkan Nirma. Nirma tidak sadar. Tarmo masih belum puas. Di bawah langit malam itu ia mengambil pisau dan bersiap menghabisi Baroto untuk mengakhiri dendamnya. Cukup! Terdengar suara seorang kakek yang tiba-tiba muncul di antara rerumputan liar. Dendammu sudah terbalaskan. Kita sudahi semua ini. Dia dalam lembah kolor. Rupanya rasa cemas akan Baroto membawanya untuk mengikuti jejaknya.
Walau terlambat, setidaknya ia masih bisa menyelamatkan Baroto dan istrinya. Entah apa yang dilakukan Mbah Kolo, perkataannya membuat Tarmo mengurungkan niatnya. Ia seperti sudah cukup puas dengan apa yang ia lakukan dan menikmati Baroto yang tersiksa dengan pembalasan yang ia lakukan. Aku akan menikmati penderitaanmu seumur hidupku. Baroto terdiam tidak bicara selama beberapa hari. Mbah Kolo memilih untuk merawatnya di kediamannya setidaknya sampai ia pulih dari luka-lukanya. Sudahlah Baroto, belajar ikhlaskan. Baroto hanya menatap Mbah Kolo dengan mata penuh kebencian dan kembali ke tatapannya yang kosong. Berbagai cara sudah ia coba untuk menenangkan Baroto. Rasa sakit apa yang ia terima dari kehilangan orang-orang yang ia sayang membuatnya tidak mampu berpikir jernih. Di sela kebingungannya itu, Mbah Kolo mendatangkan seseorang yang ia harap bisa sedikit meringankan amarah Baroto. Nirma yang luka-lukanya telah pulih sengaja berdandan cantik dan berharap bisa menghibur Baroto. Ia merawatnya dengan hati-hati dan melayani semua kebutuhan Baroto. "Bapak, jangan, Pak!" Terdengar suara Nirma yang berteriak meminta pertolongan. Mbah Kolo yang mendengar suara itu segera berlari ke arah Baroto. Sayangnya yang terlihat adalah pemandangan yang mengerikan. Nirma merangkak keluar dari kamar dengan beberapa bekas luka tusukan pisau di tubuhnya. Darah segera bermuncaratan dari mulut Nirma. Baroto, hentikan. Kau sudah gila. Dia istrimu. Bukannya berhenti, Baroto sekali lagi mengayunkan pisau di tangannya dan memastikan istrinya itu telah tergeletak tak bernyawa di lantai. Dendam akan melahirkan dendam. Perbuatan yang Baroto lakukan berbuah kematian seluruh anggota keluarganya. Rantai ini tidak akan berhenti begitu saja. Baroto sudah kembali ke kediamannya. Ia menggunakan semua hartanya yang tersisa untuk mengumpulkan berbagai benda. Dengan bantuan teman-teman dukunnya, kini rumahnya telah dipenuhi berbagai jenis jasad hewan seperti kepala kerbau, ayam cemani, kambing hitam, dan berbagai sesajen. Dengan langkah yang terpincang-pincang, ia mengambil sebuah keris pusaka dan menancapkannya ke mayat seorang perempuan. Itu adalah mayat Nirma yang ia bunuh di kediaman Mbah Kolo. Baroto, kau yakin melakukan ini semua? Baroto mengangguk. Kini wajahnya tidak seperti dulu. Sebagian wajahnya telah lumpuh karena guncangan mental yang menyerang bagian otaknya. Ia kembali berjalan dengan kakinya yang pincang dan menemui teman-temannya. Terima kasih, bayaran kalian sudah kusiapkan. Teman-teman dukun Baroto merasa kasihan, tapi mereka tidak ingin menanggung resiko dari apa yang akan dilakukan Baroto saat ini. Kalau begitu kami pergi, kami tidak akan mencampuri urusanmu lagi. Baroto mengerti. Ia pun mengantarkan kepergian teman-temannya dan kembali menutup pintu rumahnya untuk melanjutkan ritualnya. "Bapak!" Dari terbangun di tengah malam dengan keringat yang bercucuran, suara teriakan itu membangunkan Retno yang tidur di sebelahnya. "Dari kenapa, Dar? Mimpi lagi?" Dari masih berusaha mengatur nafasnya, sebuah mimpi yang menakutkan benar-benar membuatnya hampir tidak bisa berkata-kata. "Getih, banjir getih. Akan banyak banjir darah." Retno yang merasa khawatir dengan Dari pun keluar kamar untuk mengambilkan segelas air minum untuknya. "Ini diminum dulu, Dar." Saat Retno kembali memasuki kamar, tiba-tiba ia tidak menemukan keberadaan Dari di tempatnya. Retno pun bingung dan mencari ke sekitar kamarnya. Namun tidak ada. Ia mencoba mencari ke setiap ruangan, tapi pencariannya terhenti ketika mengetahui pintu rumah terbuka. "Bapak, Dari, Pak!" Retno berusaha membangunkan ayahnya dan memberitahu keadaan Dari. Mendengarkan teriakan Retno, Kasno pun segera terbangun. Ia segera meninggalkan kamarnya dan mendengarkan penjelasan dari anaknya. "Dari dapat mimpi aneh, katanya akan ada banjir darah. Sekarang tiba-tiba dia lari keluar rumah." Kasno pun khawatir dan segera berlari mengejar Dari.
Seandainya Dari pergi meninggalkan rumah ini, hanya ada satu tempat yang mungkin dituju olehnya. Rumah ayahnya. Dari, pulang Dari. Enggak, Pak De. Dari harus ketemu Bapak. Kasno merasa heran dengan apa yang terjadi dengan Dari. Mimpi apa yang ia dapatkan sampai ia bersikeras untuk pergi ke rumah ayahnya di tengah malam seperti ini. Jelasin ke Pade kenapa kamu senekat ini. Kalau Dari nggak pulang sekarang, Dari nggak akan bisa melihat Bapak lagi. Mendengar ucapan itu, Kasno memutuskan untuk menemani Dari menghampiri rumahnya. Mungkin bila bisa membuktikan mimpinya salah, Dari akan kembali pulang dengan tenang. Sayangnya, mimpi Dari memang sebuah pertanda. Tarma ayah Dari masih terjaga di tengah malam. Pemandangan mengerikan terlihat di rumahnya. Kepala kerbau dan berbagai hewan untuk korban ritual sudah terjajar rapi. Aroma kemenyan tercium hampir di sekeliling rumah itu. Bapak sudah, Pak. Ini sudah keterlaluan. Tarmo, apa-apaan ini semua? Mengetahui kedatangan Dari dan Kasno, Tarmo pun menghentikan ritualnya. Dendam harus dituntaskan. Tunggulah Dari. Setelah ini semua akan selesai. Dari menangis semakin kencang. Ia ingin menghentikan ayahnya, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mendekat. Sudah, Pak. Sudah. Kasno mencoba mendekat untuk menghentikan Tarmo, tapi sama seperti Dari. Ia tertahan, ada sesuatu yang membuat langkahnya menjadi begitu berat. Sudah Tarmo, kasihan Dari. Ini semua tidak ada artinya. Ia masih ingin berusaha mendekat, tapi samar-samar dari jauh ia melihat sebuah benda melayang-layang di atas langit. Bentuknya seperti bola api dan mendekat ke arah rumah. Saat itu juga Kasno memilih untuk berpaling dan membawa Dari menjauh dari tempat itu. Kita pergi Dari, sudah terlambat. Enggak, Pak De. Itu Bapak. Bapak. Teriak Dari yang masih bersikeras ingin tetap berada di tempat itu. Kasno tidak langsung pulang. Ia pergi ke pos di dekat rumah Tarmo dan membunyikan kentongan untuk membangunkan warga desa. Tinggalkan desa ini. Jangan ada satupun orang yang tinggal di desa ini. Awalnya warga desa kebingungan, namun tak berapa lama terdengar suara dentuman dari arah rumah Tarmo. Cahaya api yang melayang-layang di dekat rumah itu sudah cukup untuk membuat warga desa panik. Dari masih bisa melihat ayahnya dari jauh. Samar-samar ia melihat tubuh manusia berusaha untuk berdiri dengan gerakan yang mengerikan. Ia tahu itu adalah jasad ibunya. Tapi tidak seperti sebelumnya, jasad itu kini hampir tidak berbentuk. Kulitnya mengelupas, matanya sudah hampir berpindah dari tempatnya. Ia bisa menduga bau yang sangat menyengat pasti tercium dari jasad itu. Dari menggeleng dan menangis tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Suara-suara aneh mulai mendekati rumah ayahnya. Walau hanya sekelebat, warga seolah bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata mendekat ke arah rumah ayah Dari. Mereka seolah terpanggil dengan semua persembahannya disiapkan di halaman rumah itu. Sebelum semua semakin parah, Kasno memaksa Dari dan warga untuk pergi. Mereka mengungsi beberapa kilometer ke sisi desa lain dan menjauhi rumah Tarmo. Kepala desa membantu mengkondisikan bangunan milik desa dan rumah tetangga yang bisa ditempati. Warga diminta untuk bersembunyi di dalam rumah sepanjang malam. Malam itu tidak akan bisa terlupakan untuk Dari dan warga desa. Korban bola api berseliweran, teriakan dan tawa makhluk tak kasat mata bahkan masih terdengar oleh beberapa warga. Beberapa pemuda yang diperintahkan 1 jam sekali untuk mengecek keadaan mengaku melihat sosok ular besar mengincarnya dari atap-atap rumah. Tidak ada yang bisa mereka lakukan saat itu selain berdoa dan berharap tidak ada satupun dari warga desa yang menjadi imbas perseteruan Tarmo itu. Malam semakin mencekam ketika ada warga desa yang kesurupan. Tak hanya satu, semakin banyak warga desa yang kehilangan kesadaran dan bertingkah aneh. Beberapa pemuka agama dan orang-orang yang mengerti mengambil perannya untuk mengusir roh itu dari tubuh warga. Sayangnya satu roh keluar, sudah ada roh lain yang bersiap mengisinya. Malam mencekam itu berakhir ketika azan subuh berkumandang.
Warga yang kesurupan kembali sadar dengan tubuh yang kelelahan. Setelah memastikan seluruh warga desa dalam kondisi selamat, Kasno dan Pak Kepala Desa mengumpulkan beberapa orang untuk mengecek kediaman Tarmo. Persis seperti yang diceritakan dari, Tarmo ditemukan meninggal dengan kondisi tubuh yang mengenaskan. Sebagian tubuhnya terbakar, namun beberapa bagian tubuhnya terpisah dari badannya. Pak Kades kaget ketika mengetahui ada jasad Lastri yang telah membusuk di tempat itu. Mereka bisa menilai sendiri mengenai apa yang tengah dilakukan oleh Tarmo selama ini. Dari tak henti-hentinya menangis melihat kejadian itu, kini ia benar-benar kehilangan kedua orang tuanya. Seluruh warga pun mencoba menenangkannya. Pada hari yang sama, warga desa menguburkan dengan layak jasad kedua orang tua Dari. Tak lama dari selesainya proses pemakaman, Kasno mendapat kabar bahwa Baroto juga telah meninggal dengan kondisi tubuh yang tidak jauh berbeda. Di dekatnya juga ditemukan jasad istrinya yang ia gunakan sebagai ritual. Tak ada satupun yang menang di antara mereka, hanya tipu daya iblis yang berhasil membuat mereka menjadi bagian darinya. Santet rogo mayit. Sebuah ritual biadab dengan menggunakan jasad manusia sebagai perantaranya. Sosok roh pemilik jasad itu akan diberi kedikdayaan untuk membalas dendam sang pelaku ritual. Tapi pengorbanan dan ritual yang dilakukan juga jauh di luar akal sehat. Tak ada yang cuma-cuma dalam perjanjian manusia dan iblis. Ada bayaran mahal yang harus dibayar, entah itu di alam ini atau di alam nanti. Selalu dipastikan pengguna ilmu hitam tidak pernah mendapatkan hidup yang bahagia. 30 tahun kemudian dari menceritakan kisah ini kepada saya, sebuah kisah dari ujung timur Pulau Jawa yang sulit untuk dipercaya yang pernah terjadi di tanah ini, tentang bagaimana sebuah dendam bisa merubah manusia menjadi lebih mengerikan daripada iblis.